Halo, selamat siang anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Virgin di acara apa? PA Anak GRI Bandung. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua hari ini. Anak-anak, tidak terasa hari ini kita mulai memasuki bulan Juni. Berarti kita sudah menjalani setengah tahun dari tahun 2024. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 6 bulan ini. Dan anak-anak, hari ini kita akan membawakan tema yang berbeda, tema khusus, yaitu Pancasila. Lah, kok Pancasila? Karena tanggal 1 adalah hari lahirnya Pancasila yang ditetapkan oleh negara sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, apa selanjutnya? Kita akan coba latihan dulu lagu yang akan kita nyanyikan ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus berkata, "Jadilah terang." Yesus berkata, "Jadilah terang, seperti lilin bersinar dalam gelap. Dalam dunia gelap, pancarkan terang. Dimanapun juga kau berada." Yesus berkata, "Jadilah terang, terang yang suram tentu Tuhan lihat. Dia lihat ke bawah, kau bersinarkah? Dimanapun juga kau berada." Nah, kita latih 2 bait saja, tapi nanti kita akan nyanyikan ke-4 baitnya. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki lebih lanjut PA anak kita, mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdiam diri. Anak-anak semua, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh hidup tinggal di negara Indonesia. Bersyukur Engkau yang pimpin negara Indonesia sampai hari ini. Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen, kami boleh memberikan sumbangsih. Kami sungguh menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di Indonesia. Kau yang tolong melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, itu membantu kami sungguh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, kita bersyukur sekali bisa tinggal, bisa hidup di negara Indonesia. Coba kita ulang sedikit ya pelajaran PPKN atau pelajaran tentang negara kita. Nih, kalau di Indonesia dasar negara tadi kita namanya apa? Pancasila. Kenapa disebut Pancasila? Panca artinya 5, sedangkan sila artinya aturan ya. Jadi ada 5 dasar aturan ya. Dan Pancasila ini diberikan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu siapa? Ya, Bapak Presiden Soekarno. Nah, kenapa ya Bapak Presiden memberikan Pancasila sebagai dasar negara kita? Tapi itu semua kita akan belajar lebih lanjut. Nah, anak-anak, Tuhan Allah kita juga adalah Allah yang ikut bekerja di dalam sejarah, termasuk di dalam sejarah Indonesia. Bukan suatu kebetulan kenapa Pancasila menjadi dasar negara kita. Di tengah keanekaragaman kita, ya, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama yang ada, Pancasila ini Tuhan berikan supaya mensusten, menjaga negara Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang Pancasila,
Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Yesus berkata, "Jadilah terang." Yesus berkata, "Jadilah terang, seperti lilin bersinar dalam gelap. Dalam dunia gelap, pancarkan terang. Dimanapun juga kau berada." Yesus berkata, "Jadilah terang." Terang yang suram tentu Tuhan lihat. Dia lihat ke bawah, kau bersinarkah? Dimanapun juga kau berada. Yesus berkata, "Jadilah terang." Di sekelilingmu, itulah duniamu. Singkirkan dosamu, tetap bersinar. Dimanapun juga kau berada. Yesus berkata, "Jadilah terang." Orang berdosa bawa pada Tuhan. Dia akan menolongmu untuk bersinar. Dimanapun juga kau berada. Anak-anak, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam PA Anak. Dan hari ini, ada yang tahu ini tanggal berapa? Wah, anak-anak sekalian, hari ini adalah hari tanggal 1 Juni 2024. Dan di tanggal 1 Juni ini, kita memperingati hari kelahiran Pancasila. Apa artinya hari kelahiran Pancasila? Artinya di tanggal 1 Juni ini, Pancasila dirumuskan oleh Presiden Soekarno dan oleh anggota-anggota lain di dalam Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK). Maka karena ini bicara tentang hari kelahiran Pancasila, berarti kita sekarang punya PA Anak khusus edisi hari kelahiran Pancasila. Dan hari ini kita akan bicara tentang kekristenan dan nasionalisme. Kalau kita bicara tentang agama, kita bicara tentang kekristenan, maka kita juga harus bicara tentang hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena tidak ada orang beragama bisa mengklaim hidup sendiri di tengah-tengah agamanya tanpa berinteraksi sebagai satu bangsa, sebagai satu negara yang merdeka. Maka hari ini kita akan bicara tentang nasionalisme, dan sebelumnya kita akan sama-sama melihat dari Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-7. Anak-anak perlu perhatikan ayat ini, bagaimana kita diminta oleh Tuhan juga untuk mencintai negara kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Bapak akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. "Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami anugerah, memberikan kami firman yang sejati, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengerti sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kami juga memiliki panggilan untuk mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian dengar istilah atau kata nasionalisme? Apa ya artinya nasionalisme? Kalau kita ingat nasionalisme, itu bicara tentang kemerdekaan. Kalau kita ingat nasionalisme, itu bicara bagaimana kita melawan penjajah. Kita bisa menghancurkan mereka. Dan kita bisa membangun negara yang merdeka, yang bersih, yang bebas dari penjajah. Tapi anak-anak sekalian, apa sih artinya nasionalisme? Nasionalisme sebenarnya berarti
kecintaan kita kepada negara ini. Kita mau membela negara ini. Kita begitu mencintai negara ini sehingga kita memperjuangkan segala kebaikan bagi negara ini. Nasionalisme terjadi karena ada bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa yang lain. Maka sebelum terjadinya nasionalisme, biasanya dimulai dari terjadinya penjajahan. Karena mereka dijajah, karena mereka merasa bahwa kami ini harus jadi bangsa merdeka, tetapi kenapa ada orang lain menjajah kami, mengambil hak-hak kami, dan memberikan kami kewajiban yang begitu berat. Maka akhirnya mereka berontak dengan mengatakan kami cinta negara ini dan kami mau negara ini merdeka, bebas dari penjajah. Nah anak-anak sekalian, nasionalisme itu pertama kali muncul kurang lebih sekitar di abad ke-18. Kenapa muncul nasionalisme? Sebelumnya tidak ada nasionalisme. Di zaman Alkitab tidak ada yang namanya nasionalisme. Istilah nasionalisme ini tidak ditemukan di zaman Kekaisaran Romawi. Istilah nasionalisme ini tidak ditemukan di zaman sebelum daripada abad ke-18 ini. Maka istilah nasionalisme itu terjadi di abad ke-18. Meskipun sikap untuk membela bangsa, membela negara sudah ada jauh sebelum abad ke-18. Tetapi istilahnya baru muncul kurang lebih di sekitar abad ke-18. Kenapa? Yang pertama, karena ekspansi Eropa memulai penjajahan di berbagai bangsa-bangsa yang ada di dunia. Anak-anak masih ingat, kalau anak-anak ikut di dalam program History, Bapak ada bahas juga bagaimana Konstantinopel dihancurkan. Konstantinopel dihancurkan. Ketika Konstantinopel dihancurkan, maka bangsa-bangsa Arab itu mulai masuk ke Turki. Dan mereka mulai menguasai Turki. Turki ini atau Bizantium, di zaman Kekaisaran Romawi sebutannya. Namanya setelah itu namanya jadi Turki. Ini merupakan pintu gerbang perdagangan antara Asia dengan Eropa. Maka ada disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra ini menghubungkan Asia dengan Eropa. Kemudian ada jalur lewat laut. Itu menghubungkan Asia dengan Eropa juga. Dan orang Turki memblokade seluruh jalur itu. Sehingga orang Eropa tidak bisa berdagang dengan orang Asia. Akibatnya apa? Akibatnya mereka perlu untuk mendapatkan barang-barang dari Asia. Tapi mereka tidak bisa mendapatkannya karena jalurnya dipotong oleh orang Turki. Maka bagaimana caranya? Mereka mengalami krisis dan mereka harus pergi melewati jalur laut. Cari tempat yang baru. Cari kemungkinan-kemungkinan yang baru. Inilah yang disebut dengan zaman penjelajahan. Maka orang-orang Eropa menjelajah ke seluruh lautan. Baik itu ke timur maupun ke barat. Dan dari sana ditemukan banyak pulau-pulau yang baru. Banyak lagi tempat-tempat yang baru untuk mereka bisa berdagang. Waktu mereka mulai untuk berdagang, mulai untuk ekspansi dan sebagainya. Akhirnya orang-orang Eropa berpikir, kenapa tidak kita kuasai saja? Daripada kita harus terus berdagang, kalau kita bisa menguasainya, maka kita bisa dapat untung yang besar daripada sekedar berdagang. Maka akhirnya mulailah mereka menguasai. Satu tempat dikuasai, tempat yang lain dikuasai, dan yang lain dikuasai. Ada yang dikuasai dengan langsung direbut, ada yang harus perang dulu, ada yang bahkan sampai berdarah-darah. Tetapi mereka menguasai satu persatu. Dan akhirnya bangsa-bangsa, negara-negara yang dikuasai ini akhirnya membuat satu komunitas yang menjadi majemuk. Maksudnya apa? Bapak ambil contoh seperti Indonesia. Di Indonesia, sebelum kedatangan orang Barat, orang Eropa, adakah orang Inggris tinggal di Indonesia? Tidak ada. Adakah orang Belanda tinggal di Indonesia? Tidak ada. Adakah suku-suku bangsa di Indonesia bisa pindah-pindah tempat? Tidak. Orang Jawa tetap di Jawa. Orang Sumatera tetap di Sumatera. Orang Kalimantan tetap di Kalimantan. Orang di Papua tetap di Papua. Tapi karena Belanda masuk, waktu Belanda masuk ke Indonesia, maka mulailah masuk orang-orang Eropa ke Indonesia. Ada orang Belanda yang masuk, ada orang Jerman masuk, ada orang Inggris masuk. Mereka semua akhirnya masuk tinggal di Indonesia. Setelah tinggal di Indonesia, mereka bawa kebudayaan mereka di Indonesia. Begitu pula dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena Belanda menjajah seluruh Indonesia, maka Belanda berpikir, gimana caranya saya kembangkan Pulau Papua?
Oh, caranya. Misalkan dengan ambil orang-orang pintar dari Pulau Jawa ke Pulau Papua. Setelah diambil ditaruh di Pulau Papua, akhirnya mereka mengembangkan Pulau Papua. Ambil orang dari Pulau Papua, pindahkan ke Jawa. Supaya apa? Disekolahkan di Pulau Jawa dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya komunitas-komunitas ini, tempat-tempat ini mulai menyampur, mulai berbaur. Dan akhirnya di dalam kota-kota yang ada di Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Maka dari situ kita bisa melihat identitas mereka tidak lagi dilekatkan kepada raja tertentu, tidak lagi dilekatkan kepada agama tertentu, melainkan kepada negaranya. Saya berkumpul dengan semua yang beda agama dengan saya. Saya berkumpul dengan semua yang beda kerajaan dengan saya. Tapi semuanya tunduk di bawah satu kekuasaan, yaitu apa? Kekuasaan Belanda. Maka dari sinilah mulai ada nasionalisme. Mereka mencintai negara mereka. Yang kedua, anak-anak sekalian, karena ada pergeseran posisi dari raja kepada rakyat. Dulu raja memerintah dengan begitu besar. Oh, kalian lihat di zaman Alkitab masih seperti itu ya. Raja pemerintahannya begitu absolut. Tidak ada yang bisa melawan raja. Berani lawan raja pasti mati. Dan negara itu hanya menuruti perintah dari rajanya. Tapi sekarang anak-anak sekalian, kalau kita tanya kepada Bapak Presiden, apakah negara hanya turut ikut perintahnya Bapak Presiden? Tidak juga. Ada hal-hal di mana Bapak Presiden tidak bisa ikut campur. Ada hal-hal di mana Bapak Presiden harus tunduk kepada aturan itu. Maka bukan dia yang paling tinggi di negara ini. Meskipun secara pemerintahan dia adalah kepala pemerintahan. Ada konstitusi atau ada hukum di atasnya yang lebih tinggi daripada Bapak Presiden. Sehingga Presiden tetap harus tunduk kepada hukum. Kenapa ya ada semacam ini? Karena dulu terjadi di tahun 1700-an terjadi dua macam revolusi. Yang pertama revolusi Amerika Serikat. Yang kedua revolusi Prancis. Dua revolusi ini yang akhirnya memunculkan rasa persatuan sebagai rakyat. Kami ini rakyat, maka engkau pemerintah harus kasih kami kebebasan. Kami tidak mau ditindas oleh raja. Sehingga di Prancis terjadi revolusi menggulingkan Raja Louis waktu itu. Dan ketika mereka menggulingkan Raja Louis, akhirnya apa? Kami tidak mau dipimpin oleh satu orang lagi. Kami mau dipimpin oleh Dewan Rakyat, bukan oleh satu orang. Maka ada kemerdekaan. Selain itu ada apa? Ada yang disebut dengan persamaan hak. Raja bisa enak-enak makan di kursi kerajaan, makan makanan mewah. Tapi kami harus mengemis. Wah, ini ada kesenjangan. Ada jarak yang begitu jauh antara raja dengan kami. Maka kami tidak mau itu lagi. Kami mau ada kesejajaran. Semua sama di hadapan hukum. Semua sama di dalam negara ini. Haknya harus sama. Dan kewajibannya pun mereka harus jalankan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Maka anak-anak sekalian, di dalam hal ini kita lihat dulu raja itu kebal terhadap hukum. Tidak ada orang bisa tangkap raja. Tapi sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Maka anak-anak sekalian, ini membuat satu rasa persatuan. Karena kami pengen sama-sama hidup baik. Karena kami pengen sama-sama hidup dengan sejahtera. Maka nasionalisme terbentuk di sini. Kami punya perasaan senasib, seperjuangan. Kami mau berjuang sama-sama demi kepentingan bersama. Anak-anak sekalian, nasionalisme ini akan membawa hal yang berdampak positif dan akan membawa hal yang berdampak negatif. Yang positif kita lihat, memang nasionalisme ini penting gak? Penting. Anak-anak kita ini harus mencintai bangsa kita. Kita harus berjuang untuk bangsa kita. Karena ini adalah satu hal yang sangat baik untuk mendorong kemajuan bangsa. Bisa dibayangkan kalau orang Kristen gak mau berjuang untuk Indonesia. Mau jadi apa bangsa ini? Bangsa ini akan dijalankan oleh orang dari agama lain. Dan kekristenan tidak punya tempat di bangsa ini. Sangat menyedihkan. Tapi kalau orang Kristen berani berjuang di tengah-tengah bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Maka bangsa ini bisa maju dengan nilai-nilai yang Alkitab
ajarkan kepada kita. Maka ini satu hal yang positif. Tapi di balik hal yang positif itu ada hal yang negatif juga. Apa hal yang negatif? Yang negatif adalah kalau nasionalismenya, kalau perasaan kebangsaan itu menjadi Tuhan bagi diri dia. Anak-anak perhatikan ya. Kita dipanggil mencintai bangsa ini. Tapi kita tidak dipanggil memperilah bangsa ini. Sekali lagi. Kita dipanggil Tuhan mencintai bangsa ini. Tapi kita bukan dipanggil oleh Tuhan untuk mendewakan bangsa ini. Untuk memperilah bangsa ini. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau orang yang memperilah bangsa ini, maka segala sesuatu pokoknya Indonesia yang terbaik. Indonesia yang the best. Jangan hina bangsa saya. Kalau engkau hina bangsa saya akan bunuh kamu. Saya akan hancurkan kamu. Saya akan lakukan ini itu kepadamu dan sebagainya. Pokoknya Indonesia yang terbaik. Anak-anak sekalian, ini adalah perasaan yang buta. Apakah betul negara kita negara yang terbaik? Banyak sekali kekurangan di dalam negara ini. Meskipun banyak hal yang baik terjadi dalam negara ini juga. Tapi negara kita adalah negara yang diisi juga oleh orang-orang berdosa. Yang tidak luput dari kelemahan. Tidak luput dari kekurangan. Maka nasionalisme ini bisa membakar satu orang. Sehingga dia punya api yang berkobar-kobar. Dan dia bisa bersifat merusak orang lain yang tidak termasuk di dalam bangsa Indonesia. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Satu hal yang sangat berbahaya. Nah, anak-anak sekalian, kapan nasionalisme ini masuk ke tengah-tengah bangsa kita? Di dalam waktu yang lama, nasionalisme ini sebelumnya sudah masuk. Tapi paling tidak yang dicatat di dalam sejarah, tonggak masuknya nasionalisme di dalam bangsa kita, yaitu ketika politik etis itu dijalankan. Politik etis awalnya dikumandangkan oleh Abraham Kuyper. Tetapi kemudian setelah itu dikumandangkan juga oleh seorang bernama Konrad van de Venter. Biasanya di buku-buku sejarah di sekolah-sekolah lebih diingat bahwa politik etis itu berasal dari van de Venter. Tetapi sebenarnya sebelumnya sudah ada, berasal dari Abraham Kuyper. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat apa sih politik etis? Politik etis itu artinya ada beberapa hal yang perlu dipentingkan oleh pemerintah untuk balas budi ke Indonesia. Indonesia sudah kasih harta kepada mereka. Indonesia sudah kasih begitu banyak hal kepada mereka. Dan sekarang apa balasan orang Belanda kepada Indonesia? Maka mereka memberikan, paling tidak ada 3 hal yang mereka berikan. Pertama, irigasi. Irigasi itu apa? Sawah. Mereka diberikan sawah. Mereka diberikan tempat untuk bercocok tanam yang baik. Sehingga hasil bumi itu bisa mencukupi kebutuhan di Indonesia. Hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bicara tentang transmigrasi. Bicara tentang perpindahan penduduk. Di Jawa begitu padat penduduknya. Maka harus dipindah ke pulau-pulau yang lain. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan kesejahteraan di pulau-pulau yang lain. Yang ketiga, salah satu yang paling penting adalah edukasi. Edukasi itu apa? Pendidikan. Maka anak-anak sekalian, di Indonesia sejak politik etis mulai muncul banyak sekolah-sekolah untuk orang Indonesia. Tadinya mereka bangun sekolahnya untuk orang Belanda. Mereka tidak mau orang Indonesia bersekolah. Tapi sekarang akhirnya banyak sekolah-sekolah dibangun untuk orang-orang Indonesia. Dan akhirnya dari sekolah-sekolah ini mereka mulai belajar tentang nasionalisme. Mereka mulai belajar dari bangsa-bangsa lain bahwa penjajahan itu harus dihapuskan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka membentuk kelompok-kelompok untuk melawan penjajahan Belanda. Kelompok ini dimulai dari yang pertama kali didirikan, salah satunya adalah kelompok dari etnis Tionghoa. Namanya Tionghoa Huekuan, THHK. Tionghoa Huekuan itu didirikan di awal tahun 1900-an. Bertugas untuk apa? Memberikan ajaran, kebudayaan, pendidikan kepada orang-orang etnis Chinese di Indonesia. Dan setelah Tionghoa Huekuan juga berdiri yang kita kenal sekarang sebagai Budi Utomo. Dan seterusnya. Maka banyak sekali organisasi-organisasi berdiri. Mereka mulai menyatukan perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan bangsa. Semua mulai disatukan dalam satu negara yang merdeka. Sampai akhirnya
tahun 1928 muncullah apa yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda ada orang Kristen, Johannes Leimena. Di Sumpah Pemuda ada orang Islam. Di Sumpah Pemuda ada orang dari etnis yang lain. Ada orang dari agama yang lain. Dan semuanya mulai bersatu demi apa? Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Yaitu apa? Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, akhirnya dibentuklah Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan BPUPK oleh oleh Jepang, dibentuk BPUPK, dan di sana mereka mulai bersidang apa yang menjadi dasar untuk menyatukan Indonesia. Karena kalau anak-anak lihat, Indonesia adalah salah satu negara yang punya suku bangsa terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang punya bahasa terbanyak di dunia. Indonesia adalah satu negara yang punya banyak agama. Agama yang besar dari luar ada 6. Agama yang lainnya di Indonesia juga banyak. Begitu banyak perbedaan. Kalau salah sedikit bisa pecah, bisa perang. Dan ini pernah terjadi ke beberapa negara di luar sana. Negara seperti Yugoslavia pecah. Nanti anak-anak bisa cari ya negara ini ya. Yugoslavia pecah. Uni Soviet pecah. Dan banyak negara-negara lain juga pecah. Kenapa? Karena ada perbedaan. Kami tidak setuju dan sebagainya. Perang. Setelah itu negaranya pecah. Dan para pendiri bangsa tidak mau Indonesia pecah. Gimana ya caranya untuk membuat satu hal, satu konsep yang bisa menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Dan akhirnya Soekarno mengemukakan konsep yang disebut Pancasila. Sila itu artinya nilai. Panca itu artinya 5. Ada 5 nilai. Dan Pancasila ini Soekarno katakan di dalam sidang. Kalau memang dirasa masih kebanyakan, kita bisa singkat jadi Trisila. 3 sila. Kalau Trisila 3 nilai-nilai ini pun masih dirasa terlalu banyak, kita bisa singkat lagi menjadi Eka Sila. Atau hanya 1, yaitu apa? Gotong royong. Nilai gotong royong. Itu yang harus ada. Dan karena itu anak-anak sekalian, dari tahun 1945 sampai saat ini sudah 70 lebih tahun Pancasila terbukti menjadi fondasi dasar Indonesia yang kuat, yang bisa mengikat ribuan suku, bangsa, bahasa, agama. Banyak sekali hal-hal perbedaan itu menjadi satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah nasionalismenya Indonesia. Nasionalisme Pancasila. Bukan nasionalisme yang terikat kepada satu suku, satu agama tertentu. Tidak. Tapi nasionalisme yang bersifat gotong royong. Ingat ya anak-anak ya. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang bersifat gotong royong. Dan nasionalisme ini adalah nasionalisme yang begitu mendapat bijaksana dari Tuhan. Tuhan begitu besar berkati bangsa ini. Maka engkau harus bersyukur tinggal di Indonesia. Karena bangsa ini memiliki dasar negara yang begitu kuat. Yang bisa gabungkan begitu banyak suku bangsa. Tidak ada dasar negara yang lebih kuat daripada Pancasila. Begitu kuat, begitu berakar di tengah-tengah negara ini. Lalu bagaimana? Apa yang Alkitab sendiri katakan tentang nasionalisme? Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, tadi kita sudah baca ya. Bahwa Tuhan juga memerintahkan Israel, mereka harus mencintai negara di mana mereka dibuang. Ini adalah satu hal yang sangat sulit yang Israel lakukan. Kenapa? Karena dari dulu Israel selalu berpikir mereka ini adalah anak-anaknya Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan yang sejati. Dan kalau mereka jadi umat Tuhan yang sejati, maka bangsa-bangsa yang lain akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan hanya memiliki Israel sebagai umatnya, bukan bangsa yang lain. Dan kalau bangsa-bangsa yang lain akan dihancurkan oleh Tuhan, kenapa saya harus doakan bangsa lain? Kenapa saya harus memberkati bangsa lain? Mereka toh pada akhirnya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Akan dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga bangsa Israel sulit sekali untuk doakan bangsa lain. Bangsa Israel sulit sekali melihat keindahan, keagungan tradisi dari bangsa yang lain.
Mereka sangat sulit menerima bangsa yang lain. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Yeremia ini bahwa mereka akan dibuang ke bangsa yang lain. Bangsa apa? Nanti mereka akan berada di tangannya Asyur. Mereka akan berada di tangannya Babel. Mereka akan berada di tangannya Persia. Dan akhirnya terakhir di zaman Tuhan Yesus mereka berada di tangan Romawi. Mereka akan dibuang ke bangsa-bangsa yang kafir. Yang tidak kenal Tuhan. Israel akan terus kutuki mereka. Tetapi Tuhan mengatakan tidak boleh. Kok tidak boleh? Kenapa jangan? Karena Tuhan mengatakan doakan dan kejar kesejahteraan di mana bangsa itu. Aku buang engkau ke bangsa itu. Kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus mengejar kesejahteraan bagi mereka. Maka kita sebagai orang Kristen, kita harus melakukan hal yang sama. Bapak tidak katakan kita dibuang di Indonesia, tidak. Bahkan kepada bangsa di mana Israel dibuang pun mereka tidak boleh mengutuk. Bagaimana caranya? Apakah mereka harus menjadi sama dengan bangsa Babel? Apakah mereka harus tinggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Dagon? Mereka menyembah kepada Baal? Bukan. Bukan anak-anak sekalian. Mereka tetap harus memegang identitas mereka sebagai umat Tuhan. Sambil mereka pegang identitas mereka sebagai umat Tuhan. Sambil mereka berjuang untuk kesejahteraan bangsa itu. Maka inilah yang harus kita lakukan. Kepada bangsa yang di mana kita dibuang pun harus seperti itu. Apalagi kepada bangsa yang kita lahir, tumbuh, besar di dalamnya. Di Indonesia kita tumbuh. Di Indonesia kita hidup. Di Indonesia kita menikmati begitu banyak hasil alam. Dan bukankah kita harus mengusahakan kesejahteraan dari bangsa ini? Maka anak-anak sekalian, apa yang kita usahakan? Mengusahakan kesejahteraan bangsa ini. Dan dengan mengusahakan hal yang demikian, kita juga sedang mengusahakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Anak-anak sekalian, Kristus menginginkan bahwa bangsa-bangsa bangkit. Bangsa-bangsa bertumbuh, bangsa-bangsa berkembang karena mandat kebudayaan itu bukan hanya diberikan kepada orang Kristen. Tapi mandat kebudayaan juga dilakukan, dikerjakan oleh bangsa-bangsa, seluruh bangsa di dalam dunia ini. Meskipun mungkin tidak sebaik orang Kristen harusnya mengerjakannya. Maka kita mau memuliakan Tuhan, caranya bagaimana? Jadi berkat untuk bangsa itu. Abraham dia memuliakan Allah dengan cara menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling dia. Maka anak-anak sekalian, ini harus kita perjuangkan. Apa? Bagaimana caranya kita menjadi berkat bagi bangsa kita? Caranya adalah dengan menjalankan apa yang Alkitab katakan pada kita. Yaitu apa? Bagaimana kita menjalankan hidup di dalam keadilan. Bagaimana kita menjalankan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Dan sebagainya. Maka kita tidak boleh punya nasionalisme yang kaku. Nasionalisme yang hanya dimengerti secara sempit. Pokoknya saya harus perjuangkan orang Kristen saja. Dan saya harus hancurkan orang-orang yang lain. Tidak. Tetapi kita harus punya nasionalisme yang bisa memberkati bangsa Indonesia. Dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hanya bagi bangsa ini. Tapi harus ujungnya memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal. Pertama adalah kita harus sungguh-sungguh mengerti ajaran Kristen. Kita harus sungguh-sungguh mengerti ajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi garam dan terang di dalam bangsa kita kalau kita nggak ngerti tentang firman Tuhan. Kita tidak mencontoh hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak hidup kudus. Kita tidak mungkin bisa bersumbangsi di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini akan lihat kita sama saja dengan mereka. Kalau mereka lihat kita sama saja dengan mereka, ya buat apa kita tiru kehidupannya orang Kristen? Kan sama saja sama dunia. Orang dunia korupsi, orang Kristen juga korupsi. Orang dunia mencuri, orang Kristen juga mencuri. Orang Kristen berbohong, orang dunia juga berbohong. Semuanya sama, buat apa? Tidak ada bedanya. Tapi anak-anak sekalian, kita harus menjadi terang dan garam. Artinya apa? Waktu orang lain mencuri, kita tidak. Orang lain korupsi, kita tidak. Orang lain berbuat dosa,
kita berjuang memuliakan nama Tuhan. Maka dengan hidup kudus, dengan hidup mengerti ajaran firman Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Anak-anak sekalian, bagaimana kita terus hidup di dalam dosa yang menghancurkan diri kita dan berharap kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tidak mungkin. Dosa, kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, kita hidup dalam dosa. Dosa itu kan sifatnya menghancurkan diri kita sendiri. Dan waktu kita tetap hidup dalam dosa, menghancurkan diri kita sendiri, kita berharap kita bisa bangun bangsa kita. Tidak mungkin. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan bukan sifatnya menghancurkan, Tuhan sifatnya membangun. Maka kita dengan hidup di hadapan Tuhan baik-baik, kita bisa membangun bangsa kita. Sehingga anak-anak sekalian, kalau engkau mau jadi berkat untuk bangsa ini, engkau harus hidup tunduk di hadapan Tuhan. Jalankan firman Tuhan. Baik-baik jadi orang Kristen. Bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dan dari situ kita bisa jadi berkat bagi bangsa ini. Yang kedua anak-anak sekalian, bukan saja kita jalankan hal ini semua dengan baik-baik. Kita tunduk terhadap firman Tuhan dengan baik. Tapi kita perlu juga kerjasama dengan orang-orang lain. Anak-anak sekalian, jangan anggap agama lain di tengah-tengah bangsa ini adalah musuh kita. Jangan anggap suku lain di tengah-tengah bangsa ini adalah musuh kita. Yang kita harus anggap musuh adalah mereka yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini. Adalah mereka yang berusaha untuk melakukan hal yang tidak adil. Adalah mereka yang melakukan hal yang tidak benar. Adalah mereka yang melakukan satu hal yang menghancurkan orang lain. Itu baru kita bisa anggap bahwa mereka adalah musuh. Tetapi bukan orang-orang yang tidak berdosa, yang memang terlahir oleh Tuhan dengan suku di dalam suku tertentu, atau orang-orang dari agama lain yang berbuat baik di hadapan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Mereka bukan musuh kita. Kenapa anak-anak sekalian? Karena kita tidak bisa sendirian untuk menjalankan nasionalisme di Indonesia. Nggak bisa, anak-anak sekalian, nggak bisa. Orang Kristen tidak bisa mengatakan pokoknya orang Kristen sendiri yang rebut seluruh negara ini. Gak bisa. Karena di tengah-tengah bangsa dan negara ini ada begitu banyak hal di mana kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain dengan bangsa yang lain, dengan agama yang lain, dengan suku yang lain. Dan dari situ anak-anak sekalian, kita bisa memajukan bangsa kita. Kenapa? Karena Alkitab sendiri mengatakan all truth is God's truth. Seluruh kebenaran adalah kebenarannya Tuhan. Kalau kebenaran itu muncul dari orang Islam, apakah ini bukan berasal dari Tuhan? Ini juga berasal dari Tuhan. Kalau kebenaran itu muncul dari orang Hindu, apakah ini tidak berasal dari Tuhan? Ini pun berasal dari Tuhan. Dan karena itu, kita harus berjuang demi nasionalisme ini, demi kemajuan bangsa dengan cara bersama-sama. Bersama-sama anak-anak sekalian. Tuhan sudah tempatkan kita di negara ini dengan begitu banyak perbedaan. Dan perbedaan itu yang harus membuat kita semakin semangat untuk memajukan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kita berjuang demi kemajuan bersama. Bukan demi agenda kita sendiri saja. Kita harus punya semangat nasionalisme untuk memajukan kekristenan. Dan tanpa ini kita terus merasa diri asing di tengah Indonesia. Dan kita terus merasa bahwa luar negeri lebih baik dari kita. Pertanyaannya adalah anak-anak sekalian, kalau luar negeri lebih baik daripada Indonesia, kapan kita akan memperbaiki negara kita sendiri? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita mengatakan saya kan bisa pindah ke luar negeri dan sebagainya. Apakah kita bisa benar-benar memiliki bangsa dan negara di sana? Memiliki cinta kepada negara itu? Atau kita hanya ingin loncat-loncat cari untung demi diri kita sendiri? Alkitab jelas katakan, jangan. Kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu juga. Di Indonesia ini kita tumbuh. Kita bertumbuh, hidup dan sebagainya. Maka kita belajar mencintai negara ini. Bukan untuk negara ini saja. Tapi dengan mencintai negara ini, kita bisa menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah Indonesia untuk memajukan
kemajuan bersama dari bangsa kita. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita dan memberikan kita anugerah. Maka disinilah kita belajar kekristenan dan nasionalisme. Kekristenan harus kuat berpegang pada firman Tuhan. Dan sambil berpegang pada firman Tuhan, sambil kita berjuang bersama-sama di negara ini demi kemajuan Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan yang terus memimpin dan memberkati kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang berjuang bagi bangsa dan negara kami, dan terlebih utama kami berjuang bagi kemuliaan Tuhan nyata. Sehingga orang-orang dari agama-agama lain, dari suku-suku lain bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bisa melihat bagaimana Kristus telah mati dan berkorban bagi kami. Sehingga kami menjadi teladan, menjadi contoh yang dimana mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah negara ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita sekalian. Anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Ya, dan bersyukur kita boleh hidup di negara Indonesia ini. Nah, ada satu informasi penting yang Ibu Guru mau sampaikan. Nah, nanti tanggal 15 Juni akan ada sekolah Alkitab liburan yang diadakan di GRI Bandung di Jalan Muhammad Toha. Nah, Ibu Guru harap anak-anak bisa ikut sama-sama datang untuk sama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kita akan juga bertemu dengan anak-anak dari sekolah-sekolah lain yang sama-sama belajar firman Tuhan, sesama pengikut Kristus, sesama murid Kristus. Anak-anak dari kecil harus rajin belajar. Bukan belajar di sekolah aja, tapi belajar juga firman Tuhan. Dengan demikian, kamu akan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan berada. Nah, anak-anak ajak teman-teman sebanyak-banyaknya untuk ikut di acara SAL, Sekolah Alkitab Liburan di GRI Bandung Muhammad Toha. Ditunggu kehadirannya ya. Anak-anak, sekali lagi kita bersyukur untuk firman yang kita boleh dengarkan hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita jangan lupa doain negara kita, doakan negara Indonesia. Bahkan selipkan negara kita di dalam doa kita tiap-tiap hari. Ya, kita doakan agar bangsa kita, negara kita, Tuhan pimpin, berikan anugerah, punya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, punya pemimpin yang sungguh mengasihi rakyat-rakyatnya. Dan juga kita berdoa agar setiap kita orang Kristen sungguh dapat menjadi kesaksian yang hidup. Entah itu orang Kristen yang mungkin bekerja di dalam pemerintahan maupun orang-orang yang ada di dalam kehidupan hari-hari boleh melakukan sesuatu hal yang memberikan pengaruh yang baik bagi negara Indonesia. Anak-anak ingat kisah Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego? Ya, walaupun mereka hanya sedikit, minoritas, mereka dijajah oleh Babel saat itu, tapi mereka boleh menjadi kesaksian hidup. Mari kita menutup PA anak kita hari ini dengan menyanyikan Yesus berkata, jadilah terang, keempat baitnya. Yesus berkata, jadilah terang, seperti lilin bersinar dalam gelap. Dalam dunia gelap, pancarkan terang, dimanapun juga kau berada. Yesus berkata, jadilah terang, terang yang suram tentu Tuhan lihat. Dia lihat ke bawah, kau bersinarkah? Dimanapun juga kau berada. Yesus berkata, jadilah terang. Di sekelilingmu, itulah duniamu. Singkirkan dosamu, tetap bersinar. Dimanapun juga kau berada. Yesus berkata, jadilah terang. Orang berdosa bawa pada Tuhan, Dia akan menolongmu untuk bersinar. Dimanapun juga kau berada.
Baiklah anak-anak, sampai jumpa di PA Anak berikutnya. Ingat ya, hari ini kita doakan negara Indonesia. Sampai jumpa di PA berikutnya. Bye.